Kemudian muncul pertanyaan, bagaimana apabila ia setelah sholat isya kemudian sholat witir, akan tetapi ternyata ketika di sepertiga malam ia terbangun, kemudian sholat tahajud dan ia ingin sholat witir lagi, bagaimana hukumnya? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wala haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Pertama, marilah kita panjatkan puji syukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana atas rahmat dan karunia-Nya kita bisa menjalankan ibadah puasa di bulan suci Ramadan hingga pada hari ini. Kedua kalinya, sholawat dan salam semoga senantiasa mengalir deras pada beliau, Rasul pemimpin umat, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita mendapatkan syafaatnya di yaumul qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan sedikit membahas mengenai sholat witir dan juga sholat tasbih. Teman-teman yang dirahmati Allah, telah kita ketahui bersama bahwa macam-macam sholat sunnah itu ada banyak. Ada sholat tahajud, ada sholat hajat, ada sholat tasbih, dan lain-lain dengan ketentuannya masing-masing. Berbicara tentang sholat witir, secara bahasa, witir artinya adalah ganjil. Dan memang dalam pelaksanaan sholat witir, jumlah rakaatnya haruslah ganjil. Kemudian selanjutnya mengenai keutamaan dan juga hukum pelaksanaan sholat witir. Dalam hal ini terdapat perbedaan pendapat di kalangan ulama. Yang pertama, ada yang mengatakan sunnah muakkad, seperti Imam Syafi'i. Dan bahkan jumhur ulama mengatakan juga hukum pelaksanaan sholat witir ini sunnah. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis, ij'alu akhira sholatikum billaili witro. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa jadikanlah sholat witir sebagai akhir atau penutup dari seluruh sholat malammu. Kemudian yang kedua, ada ulama yang mengatakan bahwa hukum sholat witir yaitu wajib. Misalnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah mengatakan bahwa hukum sholat witir adalah wajib dengan menggunakan dalil bahwa al-witru hakun famalam yutir falaisa minna karroro salasan. Jadi dalam hadis tersebut menjelaskan bahwa sholat witir merupakan suatu kewajiban. Sholat witir merupakan hak. Jadi barang siapa yang tidak melakukan sholat witir, ia bukan dari golongan kami. Mengenai perbedaan hukum tersebut bukanlah hal yang perlu kita permasalahkan, karena memang perbedaan pendapat ulama merupakan rahmat. Kemudian yang kedua, membahas tentang waktu pelaksanaan sholat witir. Dari Aisyah radhiyallahu anha, beliau bercerita bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengerjakan sholat witir di antara setelah sholat isya hingga menjelang waktu subuh. Nah, ada kalanya pula Rasulullah mengerjakan sholat witir yaitu di awal malam, kemudian di pertengahan malam, dan juga di akhir malam. Akan tetapi yang paling utama dikerjakan yaitu di akhir malam. Nah, namun apabila ada seseorang ia merasa khawatir atau dia merasa takut apabila ia tidak bisa terbangun ketika di malam hari untuk melaksanakan sholat tahajud, kemudian dilanjut dengan sholat witir, maka ia disunahkan untuk melaksanakan sholat witir setelah sholat isya. Nah, kemudian muncul pertanyaan, bagaimana apabila ia setelah sholat isya kemudian sholat witir, akan tetapi ternyata ketika di sepertiga malam ia terbangun, kemudian sholat tahajud dan ia ingin sholat witir lagi, bagaimana hukumnya? Nah, dalam hal ini para ulama juga terdapat perbedaan pendapat. Yang pertama mengatakan boleh mengulangi sholat witir, akan tetapi dalam pelaksanaan sholatnya dilakukan dengan 2 rakaat atau 4 rakaat. Karena apa? Karena untuk mempertahankan jumlah keganjilan dari sholat witir tersebut.
Yang kedua, ada ulama yang mengatakan tidak perlu mengulangi sholat witir lagi, karena ada hadis yang berbunyi la witroni fi lailatin. Jadi tidak ada 2 sholat witir dalam satu malam. Nah, kemudian manakah yang paling dianjurkan dalam melaksanakan sholat witir? Berapa rakaatkah yang seharusnya kita lakukan? Mengenai hal ini ada sebuah hadis dari Abu Ayyub Al-Ansori. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, al-witru hakun ala kulli muslimin. Faman ahabba ayutiro bi khamsatin falyaf'al. Waman ahabba ayutiro bi salasatin falyaf'al. Waman ahabba ayutiro biwahidatin falyaf'al. Jadi dari hadis tersebut kita dapat mengambil kesimpulan bahwa mengenai jumlah rakaat sholat witir pun tidak terlalu dipermasalahkan selama dalam pelaksanaannya masih berjumlah ganjil. Dan apabila ada seseorang yang melaksanakan sholat witir dengan jumlah 3 rakaat, hal ini boleh melakukannya dengan 2 kali salam, boleh juga dengan 1 kali salam. Imam Zainuddin Al-Malyabari dalam kitabnya Fathul Mu'in itu mengatakan bahwa meskipun diperbolehkan dengan 1 kali salam, tapi hal ini dihukumi makruh. Karena apa? Karena mengingat ada sebuah hadis bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, janganlah kamu menyamakan sholat witirmu dengan sholat maghribmu. Kemudian di dalam kitab Hasyiah Al-Bujairami itu menjelaskan bahwa yang lebih diutamakan atau lebih dianjurkan melakukan sholat witir dengan 2 kali salam. Baiklah, sekian pembahasan kita tentang sholat witir.